Pengennya Bapak? Ya harusnya mah ada sosialisasi musyawarah dulu, sosialisasi dulu ya kan. Iya. Jangan main patok-patok aja itu. Gak jelas Pak, buat Nggak apa ya? jelas, iya. Buat tol atau buat jalan nggak tahu Pak. Tahu itu juga saya baru tahu dari Bapak itu ada patoknya. Kapan pasangnya belum tahu juga? Nggak tahu. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Ndang Trip Channel. Sekarang saya berada di kawasan Parakan Jati, Desa Susukan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan di sini, di lokasi tepat di samping saya ini ada sebuah patok yang baru saja dibuat. Dan di sini, menurut informasi warga, masih belum jelas untuk apa. Namun kemungkinan besarnya ini adalah sebuah putaran untuk exit tol di Bojonggede. Dan di sini patoknya berwarna putih, biru. Ini belum sama sekali mendapat, warga belum sama sekali mendapat sosialisasi untuk apa ini, sehingga menimbulkan pertanyaan dari warga sekitar ini. Yuk, kita coba ikutin Ndang Trip Channel episode kali ini untuk wawancara warga di sekitar sini. Di sini gimana Mas? Ada info soal tol di sini? Ya, ada patok-patoknya cuma belum ada kejelasan ini ya. Iya. Itu kapan patoknya dibuat? Baru dua hari yang lalu. 2 hari lalu ya? Oh gitu. Sama sekali nggak ada sosialisasi? Nggak ada sosialisasi, nggak ada pemberitahuan sebelum dipatok ya. Gitu. Terus harapan warga sini bagaimana supaya ada kejelasan? Sosialisasinya harus lebih ini lagi biar nggak bingung, jadi ini ada patok cuma belum ketahuan gimana gitu. Oh, dari RT RW kelurahan belum ada info? Belum. Oh, belum ada info ya. Kemarin lagi pada ngobrol-ngobrol sih ada RT cuman nggak jelas benar gitu. Oh. Kemarin kan ada orang ngukur-ngukur itu, kata dia sih untuk jalan alternatif atau apa gitu. Oke. Tapi bukan jalan tol kalau di bawah sini, kecuali di atas ya. Kalau di atas tol itu pasti. Oh. Yang ada musola tadi yang warna hijau. Iya, di situ. Itu Ya. habis itu. Halo. Ini ada tanda apa ya di rumah? Ini pun kalau secara detailnya saya juga kurang tahu ya info, karena kemarin ketika info masang tanda ini saya lagi kerja, cuman infonya katanya buat apa jalan tol ya, akibat dari jalan tol Bojonggede gitu. Cuman kalau secara detailnya apa yang akan mereka ini masih belum, karena pihak yang terkait mungkin yang dari PUPR atau dari mana yang belum ada konfirmasi sama sekali. Hanya kemarin ada petugas yang hanya mengukur ini gitu. Masih dalam lingkaran tol dong, ya kan? Kalau memang ini ditutup, otomatis ya kita nggak bisa lewat. Sedangkan anak kita kerja naik ke atas jalan alternatif. Kecuali kalau dibuat jalan alternatif ya kita no problem ya, gitu. Yang jadi permasalahan di sini belum ada kepastian apakah ini jalan rest area ataupun jalan alternatif, dan informasi lagi dari petugas ini katanya mau jadikan jalan layang flyover. Nah itu makanya kita juga agak bingung, ya kan? Ya, waktu juga, ada beginian, Bapak datang waktu ada? Ada Bapak ya? Ada, saya. Sempat nanya-nanya ya? Nanya, katanya ini buat flyover atas, ya kan? Kalau flyover otomatis saya keganggu dong, ya, dan pengerjaan. Flyover gitu. Apa nggak tahu juga? Ya nggak tahu, ya kan? Apa flyover untuk jalur lingkar. Jadi yang luar, Devik gitu. kata petugas flyover ya? Flyover bukan rest area, bukan? Bukan, jadi masih informasi masih simpang siur. Nah, info dari rest area itu dari siapa info, Pak? Tadi saya bicara dengan ketua RT. Oh, setelah itu dia bertemu dengan petugas. Ada yang bilang begitu. Informasi beda-beda. Oh. Apakah ini buat rest area? Kalau rest area otomatis ini ditembok semua, nggak mungkin. Kalau menurut analisa saya, karena apa? Saya sering masuk jalur tol. Iya. Ya, istirahat ke rest area, pasti ada mall, Iya, tempat betul. istirahat atau pom bensin, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Makanya kami ini kalau memang untuk rest area, silakan, saya nggak bisa berapa, tapi tolong ini dibantu jalan alternatif untuk kendaraan motor. Untuk warga sini lah. Warga sini ya. Jangan, gitu. jangan bikin sulit lah. Nah, jangan mempersulit kami gitu. Kalau memang kita kena bongkar semua gitu kan. Iya. Gitu, jangan ibaratnya jangan kita mepet begini kok merasa keganggu juga dari tetangga kita di belakang juga sama mepet. Iya. Seperti itu. Terus info ini awal-awalnya nggak pernah ada info seperti ini, Pak. Belum. Tiba-tiba aja ya. Nah, informasinya ini yang kena tuh warga atas. Ya. Warga atas. Kemarin Tiba-tiba juga kok kesini ya. kemarin. RT juga kaget. Mm-mm. Pas dia kunjungin ada patok, beberapa kartu patok baru. Akhirnya saya ketemu, saya tunjukkan, kok ini kena.
begitu kan. Terus saya bagaimana? Karena spare-nya cuma ada 3 meter kurang ya. Iya, Dari betul. jarak ini ya, 3 meter kurang. Ini rumah Bapak ya? Nah, ini rumah saya. Mepet Nggak kan? tahu kena atau enggak, tapi mepet. Ada Mepet kan? ini ya. Nah, sekarang ini. tiga ini ya, 3 meteran ya. Pak siapa nama Bapak? Saya sama saya Dadah. Pak Dadah. Iya. Ini rumahnya Pak Dadah. Iya. Tandanya di sini nih. Iya, tapi tanda di sini. kalau rumah ini nggak kena, tapi kan mepet tembok ya Pak ya? Iya, Kalau betul. Itu yang membuat nanti resah. resah lah ya, nggak enak ya Pak Iya, ya? enak, Tinggal seperti resah itu. gitu kan. Gitu. Ya, Oke. saya minta cari kejelasan solusi Pak ya, terbaik. solusi terbaik ya Pak ya? Solusi terbaik buat kami. Apa tuh keluarga. contohnya Pak solusi terbaik? Ya, kita untuk akses jalan bagaimana, Iya, apakah mau harus ada di- kejelasan ya, Pak. atau kejelasan yang sangat mungkin ya, kita minta kalau bisa ya, kalau memang digusur juga secara mepet gini silakan, saya dengan senang hati ya kan gitu. Karena di sini saya terus terang udah betah wilayahnya. Iya. Karena di sini bagus, suasananya asri ya. Gitu. Ini kalau memang dikenakan ya itu saya minta solusinya bagaimana yang terbaik buat kita semua gitu loh. Siap. Ya, Pak ya. Terima kasih Pak Dadah Ya, ya. sama-sama. Walah. Minta bambu, nanti siapa yang rumah ini kena semua, harus potong, habis ini ketakutan. Panjang, jadi maksudnya Ya. harga setiap meskipun kan bukan per wilayah ya, itu beda-beda dan tentunya dia nanti. Pak ini patok apa nih Pak? Ya kalau penjelasannya sih kurang tahu, perkiraan aja gitu. Perkiraan kayaknya tol dah. Jalan tol ya. Nah rumah Bapak yang mana Pak? Ini. Ini. Ini ya. Oke Pak, ini nanti kalau digusur kemana Pak? Rumah Bapak. Ya nggak apa-apa, asal ada penyelesaian apa yang kita inginkan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, pembayaran yang begitu. Sudah lama tinggal sini Pak? Di sini dari tahun 95 saya. 95. Terus pemasangan patok gitu, terus rencana buat apa itu dikasih tahu nggak warga sini? Enggak. Kenapa enggak? Nggak tahu itu. Terus pengennya warga gimana? Saya baru tahu ini. Terus pengennya Bapak? Ya harusnya mah ada Sosialisasi. musyawarah dulu, sosialisasi dulu ya kan. Iya. Ya main patok-patok aja itu. Gak jelas Pak Bingung, buat nggak apa ya? jelas, iya. Buat tol atau buat jalan nggak tahu Pak. Itu juga saya baru tahu dari bapak itu ada patoknya. Kapan pasangnya belum tahu juga? Nggak tahu. Oh, infonya sih 2 hari lalu Pak. Sebelah. Iya, sebelah Mungkin mungkin dia tahu. tahu, ya. Bapak jarang di rumah sih Pak. Iya, karena ini memang baru rumah ini saya kosongin karena yang kontrak juga udah beberapa bulan ini belum ada yang ngisi. Oh, jadi minta kejelasan aja Pak ya. Oke iya. deh, terima kasih Pak. RW? Atau Pak atau RW berapa Pak? RW4 RW 4, RW 4 ya. Kelurahan Susukan. Susukan, bukan Parakan Jati, kelurahan. Itu desa ya. Kampungnya Parakan Jati. Kampung Parakan Jati. RT 3 RW4 di sini. Iya. Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede. Oke Pak. Tadi saya sudah melihat ada patok, ada rumah yang sudah dicat. Itu tanda apa ya Pak kalau begitu? Kalau infonya sih buat tol, Pak. Buat tol. Tol itu kan jalurnya kalau nggak salah di Parakan Jati situ lapangan Pak. Kalau ini untuk apanya nih Pak? Nah, itu saya nggak paham kalau untuk yang ini kalau katanya sih putaran. Oke benar. Putaran apa? Exit. Dari Antasari dan Salabenda. Salabenda. Iya. Oh jadi seperti Krukut nanti junction ya, udah putar keluar masuk kendaraan ke tol ya. Kalau ke gambar sih juga belum ke gambar kayak gimana. Belum nanti. punya gambarnya Bapak. Gambarnya ada, maksudnya artinya setelah jadinya kita belum nggak tahu gitu, Pak. Iya. Oke, sekarang kan sudah ada patok Pak. Kenapa? Apakah sebelumnya warga disosialisasikan atau gimana? Sosialisasi sebelumnya kurang lebih 10 hari dari Oh, sosialisasi. sudah. Dari awalnya sih memang kalau udah ada sih kabar-kabar angin kalau ini ada mau kena tol gitu. Oh, Cuma sosialisasi di desa, RT RW diundang, langsung turun dari PUPR tempat apa nitipin patok gitu. oh gitu. Ada berapa rumah nanti terdampak Pak di RW Bapak? Berapa RT berapa rumah? Kita di satu RW itu 3 RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 5, 4 RT. 4 RT termasuk RT-nya Bapak ini ya. RT berapa Pak Wawi? RT 3, khususnya di RW 4. Oke, kena juga RT 3 berapa rumah Pak? RT 3 190 sekian. Banyak juga yang terdampak itu. Iya, banyak. Nah ini kan baru Pak ya, maksudnya info ini baru. Maksudnya kalau tol kan dari tahun 2006 Pak, ya ada terdampak. Kalau ini memang baru apa sebetulnya udah dari dulu Pak? Ya terdampak. kalau infonya sih kabar angin udah dari tahun 2000-an lah ya. Benar. Tahun 2000-an. Dari dulu juga sebetulnya. Iya. Cuma memang terrealisasinya gak jelas sih belum ya. juga gitu. Sekarang sudah mulai ada kejelasan ya. Iya. Karena sudah ada kejelasan,
sebagai ketua RW apa Pak harapan dari atas nama warga lah untuk proyek tol ini di sini? Ya harapan saya pembayaran dan pembayaran tanah itu bukan pengganti rugi, berarti ganti untung ya Pak. Untung biar Seimbang dengan dia pindah dan dia punya tanah 100 meter ya harus punya 300 meter minimal gitu. Kalau itu ganti untung berarti ya Pak. Kalau lagi punya tingkat apalagi 2 kali lipat luasnya. Ya di mana-mana memang harapan warga seperti itu Pak ya. Ya supaya tidak tambah susah ya. Nah, terus Pak, ini yang dapat ganti rugi misalkan udah dapat. Nah, yang belum nih kan resah Pak. Di rumah mereka ada yang dipagar, ada yang aksesnya susah. Harapan Bapak seperti apa? Yang begitu. Kalau untuk resah ya Pak. Iya. Kalau resah mah dari kemarin juga udah resah. Warga sekarang resahnya kenapa? Dia bingung. Ini digusur, nanti dia beli lagi kira-kira dapat enggak begitu. Pertama, keduanya ada juga keresahan warga itu, ada yang namanya warga kampung itu dia belum punya alasak, berarti kan dia harus bikin alasak, harus punya duit kan gitu Pak. Iya. Itulah Itu yang keresahan kena. warga. Yang nggak kena. Yang nggak kena Kan mesti jalan susah nanti takutnya ditembok ya, lah ini. khawatiran Banjir lah. Takutnya Takutnya kerbanjir. karena pinggiran Pak. Pinggiran itu maksud saya. Kekhawatiran ada Pak. Ada Jadi ya? nanti nih jalan yang udah ada juga bakalan ketutup, nanti warga bingung kemana nih sih kita harus jalannya gitu. Nah, harus ada solusi berarti Pak ya. Kalau harapan saya sebagai pengurus, setelah berjalannya nanti ya saya minta difasilitasin untuk jalan yang udah ada ini diganti Pak. Oh. Jadi akses yang Lebih saya bagus punya lah ya. ini biar bisa jalanin lagi. Jangan ada kebuntuan. Iya, Gitu, bener. Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Ato ya. Makasih Pak RW Ato. Makasih Pak ya. Kalau pribadi saya, kalau buat jalur mah saya terima asalkan warga kampung Pribumi itu jangan dipersulit masalah kaitan dengan jalan. Bener kata Pak RW Ato, di saya kalau buat yang dimati-matiin itu kayaknya warga juga akan susah lari usahanya nantinya gitu ya. Karena jalur tol, kalau jalur Bomang bisa ketemu. Kalau tol kan kayaknya udah habis, kalau bisa jangan seperti itu Pak. Siap. Harus ketemu titik alur jalan yang ada di lingkungan Parakan Jati RW 04. Begitu aja saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Siapa nama Pak? Pak Wawe. Pak Wawe. Ya. Mantap. Terima kasih Pak. RT berapa tadi Bapak? RT 3 Pak. RT 3. Ada berapa rumah Pak? Berapa rumah yang kena? Hampir seluruhnya sih Pak. Berapa? Kalau mau udah data berapa Pakai banyak ya Pak? banyak pokoknya. Oke. Ji, berapa kakak kita di sini yang kena dampak banyak ya kan? Di RT 100 sekian Pak. 190-an. Kalau di RT Bab itu 3 RT 4 ya? Satu RT-nya. Satu RT. RT ini. Iya. Ya ampun. Sekampung dong Pak. Lama.